berada di layar desktop saya. Oke, kita mulai. Kita akan belajar latihan mengetik 10 jari menggunakan typing study ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung saja ke Google Chrome, lalu kita ketik typing study. Nah, ini ya teman-teman, nama website kita, Touch Typing Study. Kita klik. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Oke, kita harus register terlebih dahulu ya teman-teman, harus membuat akunnya terlebih dahulu. Namun, jika kalian sebelumnya sudah pernah membuat akunnya, kalian bisa langsung masukkan username di sini dan password kalian teman-teman, lalu nanti kalian klik login. Oke, ini saya akan ajarkan register terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya teman-teman. Di sini username bebas, kalian isi apa saja, dan passwordnya juga bebas apa aja. Tapi jangan sampai lupa karena ini sangat penting untuk masuk ke sini, untuk loginnya. Oke, ini kalian ulang passwordnya. Lalu ini nama asli kalian, jangan disingkat-singkat, dan ini masukkan email kalian. Oke, untuk time zone-nya, karena kita Indonesia, jadi kita pilih Asia Jakarta. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman. Oke, ini masukkan kode keamanan yang ada di sini, kalian ketik ya, kalian ketik lagi. Dan jika sudah, ini kalian checklist, I agree, dan ini kalian klik register. Namun, karena saya sudah pernah mendaftar sebelumnya, jadi saya bisa langsung masukkan username dan password saya. Oke, lalu kita klik login. Nah, seperti ini tampilan jika sudah login dan sudah register ya teman-teman. Nah, di sini di sini ada sapaan welcome Kirani Gita Cahyani. Ini adalah bukti kalau kalian sudah terdaftar di Touch Typing Study ini ya teman-teman. Dan ini kita pilih bahasanya karena kita ingin latihan mengetik menggunakan bahasa Indonesia. Jadi jangan lupa untuk memilihnya ini. Nah, kita akan mencoba uji atau tes kecepatan dan tes mengetik. Pertama, kita klik ini, kita akan mencoba uji atau tes kecepatan dulu ya. Dan di sini ada timer ya teman-teman. Oke, bisa langsung kita mulai. Nah, ini teman-teman, 28 kpm itu 28 kata per menit yang sudah saya ketik, dan ini kesalahan saya 0 ya, tidak ada. Ini bisa kalian baca-baca ya teman-teman, ini ada petunjuknya. Oke, lanjut ke tes mengetik. Nah, di sini ini teksnya memang sangat banyak ya teman-teman, namun tidak ada waktunya. Dan ini kalian bisa pilih mana saja yang terserah kalian, kira-kira yang kalian tertarik dengan judul di sini sangat banyak. Saya ingin singa dan keledai.
Oke, kita mulai saja. Ini harus benar ya teman-teman, tanda bacanya dan lain sebagainya. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Di sini langsung keluar nih evaluasi hasil tes mengetik kita waktu latihan saya nih 2 menit 40 detik. Nah, ini akurasinya 100%. Nih, tidak ada yang salah. Dan di sini waktu latihan totalnya nih 16 menit. Nah, ini bisa kalian baca-baca ya teman-teman. Oke, sudah selesai materi pertama kita. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kedua, ini di sini ada fitur sejarah. Nah, di sini merekap semua latihan kita dari kemarin-kemarin nih. Misalkan teman-teman memang sudah belajar latihan mengetik ini ya dari pokoknya dari awal itu sampai sudah lama gitu ya, dari kemarin-kemarin ini tersimpan di sini di fitur sejarah ini, dan ini hanya ada jika kalian sudah register. Makanya tadi saya mengarahkan kalian untuk register ya teman-teman. Oke, ini bisa kita close, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan merapihkan paragraf di Microsoft Word ya teman-teman. Oke, ini teksnya ya teman-teman. Nah, di sini ini sangat berantakan sekali ya teman-teman. Nah, kita akan coba rapihkan dengan hanya satu kali klik, jadi tidak perlu di blok satu-satu terus kita edit satu-satu. Kita ini pakai
Times New Roman di sini satu-satu, terus ini diubah jadi misalkan 12 dan lain sebagainya. Ini juga pengaturan letaknya juga. Nah, di sini kita mulai dari judulnya. Nah, ini judulnya teman-teman. Kita harus membedakan ini judul, ini subjudul, jangan ketuker ya teman-teman. Oke, kita bisa langsung saja ke font. Kita pilih Times New Roman. Dan size-nya bisa 22 dan jangan lupa letakkan di tengah. Oke, ini sudah rapi judulnya. Nah, untuk paragraf seperti ini dan subjudul seperti ini kita pakai fitur style ya teman-teman yang ada di Microsoft Word. Jadi supaya simple, tidak ribet. Nah, ini kita blok paragraf yang akan kita rapihkan. Terus kita klik kanan pada mouse, kita pilih style dan ini create a style. Oke, ini kita ganti untuk apa saja terserah kalian ya namanya. Ini buat menandakan saja, nanti untuk membedakan saja. Kita klik modify, lalu kita ke format. Nah, ini kita klik format, lalu kita ke font. Nah, di sini kita ganti pattern teksnya menjadi Times New Roman. Pada umumnya kan Times New Roman ya. Oke. Terus untuk font stylenya regular saja ini teman-teman, karena ini hanya paragraf biasa, jadi tidak usah tebal ya. Ini sudah. Oke. Lalu kita ke format lagi. Sekarang kita ke paragraf ya. Nah, di alignment-nya ini kita ganti menjadi justify now. Dan di spesialnya ini kita ganti menjadi first line ya teman-teman, karena ini paragraf dan paragraf itu harus menjorok masuk ke dalamnya. Jadi kita ganti di sini first line dan ini ukurannya 1,27 sudah. Oke. Dan ini juga sudah selesai. Oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, tuh terlihat sangat rapi ya. Dan ini subjudulnya kita blok, kita pilih style, create style. Oke, kita namai subjudul, modify, lalu format, kita pilih font. Ini hampir mirip ya seperti tadi, dan ini kita ganti Times New Roman lagi karena memang pada umumnya menggunakan Times New Roman. Nah, lalu di sini font stylenya kita ganti menjadi bold dan ini size-nya 12. Nah, ini kenapa jadi bold? Karena dia tuh subjudul dan judul itu harus bold ya teman-teman. Oke, ini sudah semua. Klik OK, ke format lagi, kita ke paragraf, lalu alignment-nya ini sudah benar, left, non-nya tidak sih, ini sudah benar, dan spacing afternya kita rubah jadi 6, line spacingnya jadi 1,5, sudah. Oke lagi. Nah, sudah jadi ya teman-teman seperti ini. Tuh, kelihatan enak ya, rapih tuh. Oke, ini kita lihat ke bawah-bawahnya tuh masih berantakan nih paragrafnya teman-teman. Ini hanya satu kali klik saja, kita taruh mouse kita di awal, kita klik ya di awal kalimatnya, lalu kita pilih di sini paragraf ya, karena ini paragraf kita pilih di fitur style tadi yang sudah kita edit nih. Paragraf ini di sini, ini kan ada paragraf, ada subjudul. Kita pilih paragraf. Oke, di sini kita klik lagi, kita pilih lagi paragraf. Nah, ini juga ini subjudul. Jadi kita pilih sini subjudul. Oke, ini paragraf lagi. Kita pilih di sini.
Nah, next. Ini paragraf juga, dan ini juga. Ini juga paragraf. Nah, ini adalah subjudul, harus klik ya teman-teman. Subjudul itu sangat apa ya, menyaru gitu sama paragraf. Ini paragraf. Nah, ini ini paragraf, ini subjudul, ini paragraf lagi, dan ini paragraf lagi, ini juga paragraf lagi, ini juga, ini juga paragraf lagi, ini juga, ini subjudul, ini paragraf, nah ini yang terakhir juga paragraf. Nah, sudah rapi kan teman-teman, tuh dilihat dari ini subjudulnya tuh sudah tebal, sudah rapi, dan ini juga setiap paragraf menjorok masuk, dan ini sudah rapi, kanan kirinya rata. Nah tuh sesimpel ini kan menggunakan Flickr Style di Microsoft Word. Oke, ini sudah selesai materi kedua kita. Lanjut, ini bisa di close, kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita ke Google Chrome lagi. Nah, selanjutnya kita akan mendownload Quran Kemenang ke Microsoft Word. Dan bagaimana cara penggunaannya? Kita cari website-nya itu namanya Lajnah Kemenang. Ini teman-teman. Nah, di sini layanan terintegrasi LPMQ kita pilih. Nah, kita pilih yang Quran Kemenang ini teman-teman. Oke, kita klik yang Quran Kemenang in Word. Ini otomatis akan mendownload ya teman-teman, dan di sini kita klik font LPMQ Isep Misbah. Nah, dua fitur itu wajib kita download ya teman-teman. Ini kita tunggu. Nah, ini LPMQ Isep Misbahnya, kita buka formatnya karena sudah terdownload. Nah, kita klik dua kali, kita klik dua kali, kita install. Namun karena saya sudah pernah menginstalnya sebelumnya, ini saya hanya mengajari kepada kalian. Nanti kalian pilih yes, terus nanti otomatis nanti kalian tidak ada seperti ini ya, jadi kalian tuh langsung menginstal gitu. Nah, ini karena saya sudah pernah menginstal, jadi saya klik no dan stop ya, karena sudah pernah menginstalnya, sudah otomatis ada tersedia di Microsoft Word. Oke, kita lihat lagi yang ini sudah tuh, QQ-nya sudah kita buka. Nah, ini harus kita ekstrak dulu ya teman-teman. Kita klik terus, lalu kita ekstrak, tidak bisa langsung download. Nah, ekstrak tunggu. Nah, ini muncul ya teman-teman. Dari sini ada dua pilihan, ada 32 atau 64. Cara kita ingin tahu laptop Microsoft Word kita itu 32 atau 64, kita bisa cek dulu di Microsoft Word. Nah, ini teman-teman, kita ke new. Oke, terus ke account. Kita ke account ya teman-teman. Terus about Word. Nah, di sini ini 64 bit nih yang paling atas di sini. Nah, Microsoft Word saya tuh 64 bit. Kalian apa? Nanti kalian cek ya.
Oke, ini kalian klik 2 kali. Nah, kalian pilih more info tadi, run anyway. Tunggu. Next, install. Kalian tunggu ya. Finish. Nah, kalian bisa cek Microsoft kalian sudah ada belum Quran Kemenaknya nih. Link dokumen. Nah, di sini teman-teman, nah Quran Kemenaknya sudah ada. Kita klik. Oke, nah ini saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Quran Kemenak ini ya teman-teman. Ini sangat mempermudah kalian. Nah, di sini ada fitur pilih surah dan ayat. Di sini ada nama surahnya. Di sini ada banyak sekali, ada 114 surah komplit di dalam Al-Quran. Misalkan saya ingin yang Al-Anfal. Nah, saya ingin misalkan dari ayat 7 sampai ayat 16 misalkan. Nah, bagaimana cara menampilkan di sini di kertas barunya nih? Nah, kita klik tampilkan saja. Nah, seperti ini teman-teman, lengkap dengan terjemahannya, dengan isyaratnya, karena kita mengaktifkan fitur ini ayat Al-Quran, ada isyarat metode kitabah, ada terjemahan, jadi ada semua di sini. Ini ayat Qurannya dan ini isyarat untuk yang tunanetra. Ini ada isyaratnya, lalu di sini terjemahan. Nah, ini kita hapus dulu. Coba kalau ini dinonaktifkan isyaratnya. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya kita nonaktifkan ayat Quran dan isyaratnya, ini hanya terjemahannya saja. Oke. Kita aktifkan lagi. Oke. Coba kalau yang cari dalam Al-Quran. Nah, seperti ini teman-teman nih. Ini misalkan kita mau cari yang terjemahan dulu nih. Saya ingin pakai yang 2002, terjemahan Kemenak 2002. Nah, misalkan kita ingin mencari satu kata saja di dalam Al-Quran, misalkan matahari. Oke, kita klik cari. Ini ada di surat apa aja? Nah, ini banyak sekali. Oke, kita klik misalkan Al-Anbiya. Aku maunya Al-Anbiya nih. Nah, di sini nih terjemahannya seperti ini. Lalu kita tampilkan. Nah, ini dia. Dan di sini kelihatannya tuh kayak belum rapi ya teman-teman nih. Kayak belum ada nomor ayatnya. Ini kita bisa klik nanti. Terus ini kita misalkan kita hapus dulu ya. Kita buat lagi. Nah, di sini ini ayat ini kita tampilkan, yang ada nanti bakal ada nomor ayatnya. Ini kita tampilkan. Nah, ini dia. Karena fitur nomor ayatnya tadi dinonaktifkan, ini baru dinonaktifkan ya, baru diaktifkan ini. Nah, ini ada nomor ayatnya. Oke. Coba kalau misalkan kita mau yang versi bahasa Arabnya, versi ayat Qurannya, ini otomatis pakai bahasa Arab. Dan kita mau cari satu kata dalam bahasa Arab ya, di ini ayat Quran, karena ayat Qurannya, jadi harus pakai bahasa Arab. Oke, ini kita klik saja, keyboardnya kita pakai di sini. Misalkan kita mau cari kata al-qamar. Al-qamar itu bulan. Oke, kita down, klik cari. Nah, di sini banyak sekali nih teman-teman. Oke, kita pilih Ar-Ra'd ayat 2 misalnya. Lalu kita tampilkan di sini. Nah, ini dia sudah ada dengan nomor ayatnya, ini terjemahannya, ini ayat Ar-Ra'd ayat 2. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup sekian dari saya. Ketiga materi ini sudah saya jelaskan semua ya teman-teman. Pertama, latihan mengetik 10 jari menggunakan typing tadi. Yang kedua, merapikan font menggunakan fitur style yang ada di Microsoft Word. Dan yang ketiga,
mendownload Quran Kemenak ke Microsoft Word. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.